Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fenistianingrum, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan satu topik terkait dengan digital marketing, yaitu mengenai pemanfaatan media Instagram untuk digital marketing. Pertanyaannya adalah, kenapa dalam dunia digital marketing kita harus menggunakan Instagram? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa Instagram itu sudah menjadi salah satu platform sosial media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat, di mana di sini penggunanya sendiri itu sudah hampir atau melebihi 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan data, ini adalah data dari Hootsuite yang saya akses di tahun 2020, bahwa ternyata Instagram itu menjadi salah satu platform media sosial yang cukup familiar, di mana di sini Instagram menempati urutan yang keempat seperti itu, di bawah YouTube, WhatsApp, kemudian Facebook. Oleh karena itu, dengan banyaknya orang yang kemudian menjadi pengguna Instagram, akan sangat potensial sekali digunakan sebagai salah satu media untuk berbisnis secara online. Kemudian alasan yang kedua kenapa kita menggunakan Instagram adalah bahwa Instagram itu bisa digunakan secara gratis. Hanya cukup mendownload dari Play Store, kemudian kita masukkan kontak kita buat akun di sana, maka kita bisa menikmati fitur-fitur Instagram yang ada di dalamnya, yang itu tentunya bisa mendukung untuk keperluan bisnis kita. Nah, kemudian alasan lain kenapa kita menggunakan Instagram itu adalah karena memang Instagram itu media yang mudah untuk digunakan, simple gitu, untuk kemudian digunakan untuk online marketing. Berbeda mungkin dengan media-media yang lain, yang itu misalnya website atau media yang lainnya yang itu butuh coding. Nah, itu akan sangat susah kita gunakan. Di sini untuk Instagram sendiri sudah banyak fitur yang disediakan yang itu bisa untuk mendukung keperluan berbisnis kita, dan itu sangat mudah sekali untuk kita operasionalkan. Oke, kemudian di sini Instagram itu sebenarnya ada dua account yaitu account personal dan account bisnis. Nah, perbedaannya apa? Di sini bisa dilihat di gambar di video, bahwa untuk account bisnis itu ada berapa fitur insight yang bisa dilihat dari misalnya sudah jangkauannya berapa banyak penggunanya yang kemudian mengakses atau melihat dari postingan kita itu ada berapa banyak, kemudian waktu paling aktif yang dimiliki oleh para follower kita itu ada di jam berapa aja. Nah, itu bisa dilihat pada insight yang ada di bisnis account. Nah, untuk kemudian sebagai pertimbangannya dan lebih baiknya ketika kita memiliki bisnis, maka kita gunakan yang bisnis account, bukan yang personal account. Kemudian tips menggunakan Instagram untuk online marketing itu ada berapa. Nah, ini yang bisa dipersiapkan. Yang pertama adalah profil bisnis kalian. Jadi perlu disiapkan dulu profil bisnis kita itu apa. Dimulai dari produk yang kita jual itu akan seperti apa. Kemudian selain produk, kemudian ada nama toko kita itu apa, kemudian juga logo dari usaha kita itu apa. Nah, itu dipersiapkan seawal mungkin sebelum kita membuat akun Instagram. Kemudian kita juga menentukan target market kita, apakah anak-anak remaja atau kemudian kalangan dewasa, atau kemudian dia memang yang dia memang segmennya adalah di bidang kesehatan. Nah, itu tergantung dari produk yang kita jual, seperti itu. Selanjutnya, tips yang kedua itu adalah tentu kita harus membuat akun Instagram menggunakan nama atau username yang itu familiar gitu ya, kemudian dan berpotensi muncul ketika orang mengetik di kolom pencarian. Jadi kita harus menemukan nama akun yang itu sesuai dengan produk yang kita jual, dan itu kemungkinan banyak dicari atau banyak diketik di kolom pencarian oleh orang yang menggunakan akun Instagram. Misalnya di sini kita bisa gunakan kata produsen gamis, atau kemudian grosir jilbab Solo, kemudian agen kaos kaki, jual baju anak lucu, kemudian ada pusat mainan anak, toko alat tulis murah, dan sebagainya. Di mana itu tentunya nanti disesuaikan dengan target market dari kita. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah buatlah logo yang simple. Nah, logo yang simple itu yang mudah dilihat dan mudah diingat, seperti itu. Itu tips, kemudian orang akan mengingat, oh brand kita itu apa sih namanya. Ketika orang melihat logo kita simple, itu akan mudah diingat, dan kemudian ketika orang akan membeli produk kita lagi, mereka ingat brand kita, maka mereka
merasa puas dengan produk kita, mereka akan repeat order kembali. Kemudian tips yang keempat adalah tuliskan deskripsi toko yang jelas, di mana di sini untuk deskripsi toko kita buat info produk yang jelas, singkat, tapi spesifik. Jadi orang tahu betul gitu ya ketika membaca deskripsi kita, oh toko ini jualan apa sih, kemudian pengirimannya dari mana, bahkan mungkin ini ya ekspedisi yang kita gunakan itu apa. Nah itu dituliskan di deskripsi toko. Kemudian kita juga perlu menyiapkan info kontak yang nantinya akan dihubungi oleh calon customer. Misalnya kita bisa masukkan ini ya, kontak WA kita itu di dalam deskripsi toko. Kemudian juga tuliskan alamat toko yang jelas. Nah itu adalah tips yang keempat. Next, untuk yang tips kelima itu adalah ini ya, buatlah akun Instagram. Jadi setelah kita mempersiapkan dari nama, produk, dan seterusnya tadi ya, start deskripsinya, kita harus membuat akun Instagram karena kita ingin berselancar ini ya di bisnis kita di media Instagram. Nah di sini bisa kita buka Play Store untuk tahapannya. Kemudian setelah buka Play Store maka download Instagram, kemudian buat akun. Nah di situ untuk buat akun sendiri, kita biasanya diminta untuk ini ya, menginputkan nomor kontak kita. Nah, kemudian setelah kita sudah menginputkan, maka biasanya ada muncul kode OTP dan kemudian Instagram kita bisa jadi, dan di situ bisa dirubah dari akun yang personal menjadi akun bisnis. Begitu. Nah, ini ya, misalnya kita inputkan nomor, inputkan nama pengguna atau kemudian ya nama pengguna. Bisa diketik apa seperti itu, kemudian dibuat kata sandinya. Kata sandi yang tentunya ini ya, yang kuat ya, jangan sampai kata sandi itu mudah ditebak seperti itu. Nah, maka kemudian Instagram itu sudah siap digunakan. Nah selanjutnya ini adalah contoh dari tampilan akun Instagram yang ini ya, harusnya tampilan Instagram itu dibuat seprofesional mungkin, semenarik mungkin sehingga orang bisa tahu produk yang kita jual, kemudian mereka tertarik nih ingin membeli produk-produk yang dipampang di dalam Instagram kita. Misalnya di bagian paling atas itu tertulis IKVeni Store, itu adalah username. Kemudian di bawahnya itu adalah Rumah Akila, itu adalah nama brand atau nama toko. Kemudian di bawahnya itu adalah kategori produknya. Kemudian di bawahnya itu dari menyediakan beragam produk sampai kemudian ada alamat dan websitenya, itu adalah bagian dari deskripsi toko. Kemudian di bawah tampilannya deskripsi itu ada highlight seperti itu. Highlight yang bisa kita buat dari story-story yang kita post tiap harinya. Kemudian tips yang keenam itu adalah manfaatkan highlight story Instagram. Nah di sini untuk highlight story itu bisa dibuat misalnya kategori produk yang kita jual itu apa, kemudian ada testimoni-testimoni yang masuk ke toko kita itu apa, kita masukkan ke dalam highlight story. Dan juga misalnya ketentuan untuk pemesanan, misalnya format order atau kemudian gimana sih cara join di toko ini, join menjadi mitra, nah itu bisa diinputkan di dalam highlight story. Untuk selanjutnya, tips yang ketujuh dari penggunaan Instagram dalam media digital marketing adalah memposting konten itu secara konsisten. Dimana di sini postingan itu harus disusun secara teratur dan sebisa mungkin sekali posting itu 3 foto seperti itu. Ini untuk meningkatkan engagement terhadap akun kita, karena bisa jadi follower kita ketika melihat status kita hanya 1 terposting itu dia mungkin terlewat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada 3 foto yang sekaligus kita post, maka ada dari ketiga foto itu yang bisa mereka lihat seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya terkait dengan konten ini, jangan terlalu banyak gitu ya. Ketika posting tuh langsung sekali posting break gitu ya, mungkin 10-20 foto langsung kita posting, itu nanti biasanya ditandai spam oleh IG. Dan kemudian kita bisa menggunakan tips ya 2 kali posting sehari, yaitu 2-3 jam sebelum goal time. Jadi kita harus memanfaatkan waktu-waktu ini untuk bisa memposting produk kita, sehingga ketika nanti waktunya goal time tiba, mereka itu membuka akun Instagram itu bisa melihat status-status jualan kita seperti itu. Nah untuk goal time-nya sendiri ada 4 waktu. Yang pertama adalah ketika bangun tidur, kemudian yang kedua adalah ketika istirahat siang, kemudian ada ketika sore hari dan menjelang tidur. Nah posting konten 2-3 jam sebelum waktu-waktu ini seperti itu.
Nah, kemudian tips yang ke-8 adalah bikin konten yang shareable. Di mana di sini konten yang dibuat harus menarik sehingga ketika orang membaca konten itu, mereka dengan sukarela akan membagikan konten tersebut kepada orang lain tanpa kita sebagai pemilik bisnis atau pemilik konten itu meminta mereka membagikannya seperti itu. Nah, di sini untuk membuat konten yang shareable tentunya perlu menggunakan teknik copywriting. Kemudian tips yang ke-9 adalah gunakan hashtag. Nah, hashtag ini penting sekali ya untuk bisa menjadi postingan yang ketika kita pasang hashtag dan orang mencari keyword tentu di kolom pencarian, ketika hashtag kata-kata yang menjadi hashtag kita itu diketik, itu postingan kita akan muncul begitu. Nah, di sini ada dari beberapa referensi yang saya dapatkan gitu ya, bahwa untuk 0 sampai 150 postingan itu hashtagnya yang digunakan harus spesifik atau bahkan malah tanpa hashtag. Misalnya kita di akun Instagram kita itu baru ada sekitar 120 postingan. Nah, di situ ketika kita akan menggunakan hashtag, gunakan hashtag yang spesifik. Misalnya kita jualan jilbab, tuliskan hashtag jilbab Arfa, atau kemudian kita jualan koko, tuliskan hashtag koko Ara, atau kemudian sepatu Adidas, yang itu merupakan ini ya kata-kata yang spesifik terhadap misalnya merek produk yang kita jual. Kemudian ketika postingan kita sudah lebih banyak, misalnya lebih dari 150 postingan, maka kita gunakan hashtag yang general atau hashtag yang banyak dipakai. Misalnya jual gamis murah atau kemudian wedding dress atau yang lain yang sekiranya orang banyak mencari sesuai dengan target market kita. Kemudian kita juga perlu melakukan riset hashtag gitu ya, yang orang itu banyak mengetik di kolom pencarian itu apa. Nah, kita gunakan hashtag tersebut. Tips yang 10 itu adalah manfaatkan Instagram Stories, karena salah satu fitur yang ada di Instagram itu kan kita bisa membuat story ya. Karena kalau misalnya kita hanya terbatas membuat postingan di feed, itu kan misalnya hanya tiga postingan, atau kemudian kalau 2 kali sehari berarti 6 postingan ya, itu kan sangat terbatas. Karena kalau terlalu banyak itu akan ditandai spam. Nah, kita bisa memanfaatkan ini ya, story untuk memajang produk-produk yang kita jual, atau kemudian testimoni yang masuk ke toko kita jadikan sebagai story. Nah, caranya sangat mudah sekali begitu ya. Di situ kita bisa pencet menu tambah begitu, kemudian nanti ada pilihan story. Nah, kita bisa ambil dari gambar yang ada di galeri kita seperti itu. Nah, misalnya kita pasang story ini ya tentang produk gamis. Nah, kemudian kita tambahkan kata-kata yang sesuai dengan produk yang akan kita jadikan story seperti itu. Nah, bisa diketik. Nah, kemudian kalau sudah diketik di situ ya, itu maka kita tandai selesai seperti itu. Maka nanti secara otomatis itu akan tampil menjadi story kita, dan story kita juga bisa kita jadikan sebagai highlight. Misalnya di situ kita jadikan sebagai highlight untuk produk gamis seperti itu. Jadi di sini tips ke-11 dari penggunaan Instagram sebagai media digital marketing adalah kita harus merawat Instagram yang sudah kita miliki, di mana di sini untuk menambah ini ya jumlah follow sehingga akun bisnis kita itu terlihat profesional adalah follower kita yang banyak begitu, dan juga ini ya kita tidak memfollow banyak orang. Biasanya kalau akun-akun yang profesional itu seperti itu. Nah, tipsnya adalah kita harus rajin follow begitu, dan kemudian unfollow, tapi jangan sampai ketika follow unfollow itu dalam waktu yang berdekatan, karena nanti bisa jadi kita diblok gitu ya sama Instagram. Kemudian yang kedua, ketika kita memang akun bisnisnya masih ini ya belum terlihat profesional, dalam artian masih terlihat mungkin ecek-ecek gitu ya, jangan sampai kita rajin follow akun orang dulu gitu. Karena apa? Ketika misalnya orang melihat toko kita, bahwa toko kita itu masih sederhana, masih simple dan belum menarik hati, maka mereka memutuskan untuk tidak memfollow kita. Nah, oleh karena itu kita persiapkan dulu akun kita itu dengan postingan-postingan yang cukup banyak sehingga terlihat profesional begitu, baru kemudian kita akan rajin memfollow akun-akun yang lain. Kemudian jangan lupa ketika kita merawat Instagram kita perlu like dan komen dari follower ini ya akun kita, sehingga mereka akan merasa seperti diperhatikan gitu ya. Mereka mendapatkan tempat tersendiri begitu ketika kita like atau mengkomen postingan yang mereka buat status seperti itu. Kemudian tips yang ke-12 adalah manfaatkan IG Ads, di mana di sini fungsi IG Ads itu adalah untuk menjangkau viewer yang lebih banyak. Nah, tentunya untuk IG Ads ini memang ini ya kita perlu mempertimbangkan anggaran kita harus berapa banyak begitu, karena di sini memang kita bisa menjangkau viewer banyak, tapi
belum tentu closing kita itu juga lebih banyak. Oleh karena itu kita harus memilih ini ya, memilih target market yang jelas, kemudian kemudian ingin ini ya, menentukan produk yang akan kita iklankan tuh yang mana yang sekiranya orang akan tertarik dengan produk kita. Nah, di sini bisa dilihat di video ya bagaimana kemudian membuat IG Ads seperti itu. Kita bisa bahkan menentukan ini ya, lokasi mana aja nih yang akan kita jadikan sebagai segmen iklan kita, kemudian nanti jangkauannya akan seberapa banyak orang. Nah, jangkauan seberapa banyak itu akan nantinya menentukan budget dari iklan yang perlu kita bayarkan ke pihak Instagram seperti itu. Nah, itu bisa dipilih. Nah, kemudian itu adalah segmen usianya, itu berapa yang menjadi target market kita. Nah, itu bisa dilihat angkanya berubah-ubah, itu tergantung dari ini ya, luasnya jangkauan target market yang akan kita capai gitu, yang akan kita jangkau. Seperti itu. Bisa diberi nama begitu ya, mau coba 1 atau seterusnya sebagai penanda. Kemudian tadi target pemirsanya siapa kita tentukan. Nah, itu akan muncul besaran anggarannya. Apakah kita mau anggaran untuk sehari iklan atau kemudian selama 2 hari atau berapa hari, itu kita bisa ini ya, pilih, kita bisa sesuaikan dengan budget yang sudah kita punya seperti itu. Itu akan bisa tampil berubah-berubah seperti. Nah, kemudian nanti kita bisa setelah kita tentukan ya target marketnya, jangkauannya mau seberapa banyak, nanti kita akan gunakan metode pembayaran yang mana. Nah, itu adalah tips dalam memanfaatkan IG Ads untuk merich viewer yang lebih banyak. Nah, itu mungkin cukup sekian tips yang bisa saya paparkan terkait dengan pemanfaatan IG terutama IG bisnis gitu ya, untuk digunakan sebagai sarana digital marketing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.